Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 74 di awal video ini. Sementara itu, di ruang kendali Meg Tower, para petinggi perwakilan akademi yang mengikuti Olympia Survival Challenge nampaknya terus memantau jalannya kompetisi bertahan hidup yang masih terus berlanjut. Di mana saat ini, dari 400 murid yang mengikuti kompetisi bertahan hidupnya, hanya tersisa 149 murid saja yang masih bisa bertahan. Yang mana 46 murid Meg Tower, 45 murid Marangian, 35 murid tim Eshkira, dan 25 murid Koloseo. Melihat jumlah murid Koloseo yang masih bisa bertahan begitu sedikit, Direktur Perangian Bootcamp pun menyindir Profesor Bansi dengan menuturkan, jumlah murid Koloseo dari awal memang yang paling rendah, dan barusan Hohenheim menghabisi banyak murid jauhan pertama mereka. Bersamaan dengan kepala sekolah Themyscira, Nyonya Hippolyte yang tertawa memuji kegagahan Hohenheim. Overseer Meg Tower, Tuan Well pun ikut tertawa menambahi, "Ho, tampaknya si anak sombong itu akhirnya menyingkap sifat aslinya. Tampaknya Koloseo tak beruntung di turnamen tahun ini. Dan apa yang begitu mengganggumu, Wakil Kepala Sekolah Bansi?" Profesor Bansi yang tadi diam saja memandang peta kompetisinya berkata, maaf karena merasa ragu begini. Tapi sebagai penyelenggara turnamen tahun ini, apakah Anda benar-benar percaya bahwa peta ini aman?" Seketika itu juga, Tuan Well menyipitkan matanya sinis bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin Anda katakan?" Profesor Bansi pun menjelaskan, Meg Tower tidak hanya mereplikasikan rawa biasa, tapi kalian juga mereplikasikan area rawa yang sangat dalam dan berbahaya. Bahkan, para monster yang diciptakan pun juga sama. Mereka semakin kuat, melebihi level yang bisa dihadapi oleh para murid. Menurut laporan dari klan Morgyu beberapa tahun yang lalu, ada monster rang S yang muncul di atas rawa area yang tidak diregulasi ini, yang mana akan menyebabkan kerusakan besar kalau monster tersebut sekuat itu muncul di turnamen kali ini. Apakah sistem Meg Tower bisa mengatasinya? Apa kalian punya rencana cadangan untuk bersiap menghadapi skenario terburuk? Mendengar penjelasannya, Tuan Well pun dengan tegas menepisnya. Pertama-tama, itu hanyalah sebuah rumor belaka, karena aku juga pernah mendengarnya. Tapi sejak saat itu, tidak ada laporan yang muncul soal monster itu. Lagi pula, yang menyebarluaskan rumor itu adalah klan Morgyu, yang merupakan rival Meg Tower. Aku tak pernah mempercayai mereka. Terlebih, monster yang dipanggil sudah disesuaikan dengan kemampuan para murid. Rata-rata, kemampuan mereka mulai dari low sword expert sampai low rank graduator. Tetapi, andai kata ada murid di circle ke-7 atau selevel dengan sword master di sana, maka benar, mereka bisa mengacaukan sistemnya dan memanggil monster di luar kendali kita. Tapi itu nyaris mustahil, bahkan bisa dibilang benar-benar mustahil. Dan seandainya insiden itu terjadi pun, kita tinggal menunda turnamennya, karena perisai HP para murid akan membantu mereka berteleportasi ke ruang tunggu begitu HP mereka mencapai angka 0. Jadi, turnamen ini sama sekali tak berbahaya. Dan yang terpenting, kau tidak menganggap jumlah murid Koloseo yang semakin habis ini sebagai dasar dari komplainmu itu yang barusan ini kan? Wakil Kepala Sekolah Bansi Morgyu. Tentu saja, kalimat terakhir yang diucapkan Tuan Well sontak membuat Profesor Bansi merasa tersinggung hingga bangkit dari kursinya. Meskipun begitu, Tuan Well dengan santainya malah tersenyum melanjutkan. Tempat ini adalah rumah Meg terhebat Kekaisaran, yang jelas jauh lebih kuat ketimbang klan Morgyu atau Koloseo, yang hanya mengandalkan reputasi mereka. Jangan membuang waktumu membayangkan sebuah insiden yang tidak akan pernah terjadi. Melihat sikap Tuan Well yang seperti itu, Profesor Bansi yang tak bisa menyanggahnya pun menggertakkan giginya berpikir, "Cih, konyol sekali. Pak tua ini begitu keras kepala.
Kita beralih kembali pada Beecher yang nampaknya tengah berbincang dengan Sinclair yang bercerita padanya bahwasanya Tudor, Piggy, dan Bianca serta Sancho telah dieliminasi. Tudor dan Piggy dihabisi Hohenheim selagi mereka lengah, dan dua lainnya juga tak begitu berbeda. Tapi tetap saja, setidaknya aku bisa melihatmu lagi, Opa. Tapi kenapa HP-mu masih penuh? Aku kehilangan HP hanya dari berlari sedikit di hutan ini. Tapi kamu masih kuat ya? Mendengar hal itu, Beecher yang mengingat sosok Hohenheim di kehidupan sebelumnya pun berpikir, Hohenheim, dia memang termasuk salah satu pahlawan di era Pro-Nation. Bahkan di antara para pahlawan masa itu, dia jauh lebih kuat dibanding yang lainnya. Di saat Beecher terus berbincang bersama dengan Sinclair, Glenn yang tak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka pun berpikir, "Cih, sudah kuduga. Aku tak suka melihat mereka berdua dekat begitu. Tentu saja HP-nya masih utuh. Toh, dia cuma bersembunyi di hutan ini sembari memburu monster yang kecil. Apa kerennya itu coba? Aku juga bisa melakukan hal yang sama." Namun, di saat Glenn menggerutu begitu dalam pikirannya, tiba-tiba saja Beecher mengarahkan busurnya ke arahnya, yang tentu membuat Glenn berteriak kepanikan. Apa? Aku tak mengatakan apa-apa kok. Itu cuma isi kepalaku. Tepat setelah Glenn mengatakan itu, tanpa memedulikan Sinclair yang juga kebingungan dengan tindakannya, Beecher pun melepaskan 3 anak panahnya sekaligus yang menancap tepat pada sebuah sulur yang menargetkan Glenn dari belakang. Sehingga bersamaan dengan Glenn yang menyadari situasinya langsung berlari dari sana, Merelini yang ternyata merupakan pelaku penyerangannya pun muncul sembari menuturkan, "Instingmu tajam juga ya. Padahal aku sudah menggunakan silence magic. Bagaimana caramu mengetahui lokasiku? Apa anak-anak Koloseo ini menganggap bahwa bersembunyi di sini akan mengamankan posisi kalian? Arogan sekali." Namun, belum sempat Beecher mengatakan apapun, 2 gadis yang mengikutinya, sebut saja Mon dan Tox, tiba-tiba saja mengobrol karena si Tox mengenali Sinclair di sana. Tunggu sebentar. Kau Sinclair kan? Simon di sampingnya bertanya. Hah? Kau mau kenal dia, Tox? Tox yang terus menatap Sinclair pun menuturkan, ya, dia adalah orang peringkat pertama di ujian masuk Themyscira, tapi malah berkhianat dan memilih Koloseo. Seketika itu juga, Mon yang mengingatnya pun berbisik pada Tox untuk jangan mengatakan itu di depan ketua mereka. Tapi sayangnya, Merelini tidaklah setidak peka itu untuk tidak mendengar obrolan mereka. Sehingga, Merelini yang mulai merasa kesal pun menuturkan, "Kau si rambut putih, kau mengkhianati Themyscira, universitas wanita terbaik untuk pergi Koloseo, huh? Jangan bilang kalau kau memilih Koloseo hanya untuk mengajar kisah cinta belaka. Lagi pula, tidak ada pria tampan yang bersekolah di Kolos." Namun, tiba-tiba saja Merelina menghentikan kalimatnya ketika ia melihat Beecher, di mana pipinya memerah karena terpesona akan kelakian Beecher, yang menurutnya gabungan antara imut, seksi, culun, dan tampan sekaligus, yang mana benar-benar merupakan ciri tipe pria idamannya. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu pun sontak membingungkan Beecher, Simon, dan Sito. Akan tetapi, Sinclair yang menyadari tatapannya pada Beecher langsung saja menutupi wajah Beecher sembari berteriak, "Hei, Nona, jangan melototi wajah opaku seperti itu dong." Seketika itu juga, Simon dan Tox pun tersentak kaget karena Sinclair mengucapkan kata terlarang di depan Merelina. Sampai-sampai Merelina sendiri tak bisa menahan emosinya dan langsung mengeluarkan serangan magicnya sembari berteriak, "Apa kau bilang? Nona, dasar bajingan arogan, aku akan melenyapkanmu." Di saat yang sama, di sisi lain hutannya, Hohenheim nampaknya tengah menggempur Dolores dengan serangan magicnya. "Berhenti berlari dan terimalah takdirmu. Memangnya apa yang bisa dilakukan seorang healer sepertimu sendirian, ha? Kau sudah tak akan bisa menang." "Kemenangan tahun ini akan menjadi milik Megdawar." Namun, baru saja Hohenheim akan mendekat, tiba-tiba saja Bakilaga muncul menerjang dari sama. "Wah, kau lengah Hohenheim.
Seketika itu juga, Hohenheim yang tampak terkejut pun menahan terjangannya sembari bertanya, aura sekuat ini, kau sudah mencapai graduator ya? Bakilaga yang terus menekan pedangnya pun berkata, jadi, kau juga sudah ada di Silver Circle keempat ya? Tidak mungkin aku akan kalah darimu. Kita beralih kembali ke tempat kemah kelompok Bicir, di mana bersamaan dengan trio Combat Ball yang maju menghadapi serangan seluruh Magic Merelina. Bicir yang mensupport dari belakang bersama Sinclair pun berpikir, mantra ini sama seperti yang pernah digunakan si tiga bunga Vagidana Clan Morgi waktu itu. Tapi dia menggabungkan tiga magic secara bersamaan. Mantra ini butuh konsentrasi yang tinggi, tapi dia bisa melakukannya saat emosinya terguncang begini. Namun, di saat Bicir berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah energi mengerikan yang dirasakannya. Terlebih, sepersekian detik setelah energi mengerikan itu muncul, area rawa-rawanya pun bergetar hebat, yang membuat Hohenheim dan Bakilaga yang juga terkejut bertanya-tanya, bukankah gempa bumi nyaris tidak mungkin terjadi di area rawa-rawa begini? Videonya pun diakhiri dengan saat mereka semua kebingungan akan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja seekor monster besar raksasa menyeruak keluar dari dalam rawa-rawanya, yang biasa disebut dengan sebutan Madame Egleg.